Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, narasumber kita kali ini yaitu seorang guru dengan tema kita yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini yaitu Ibu Ratna Juwita. Halo Ibu. Halo Mas Anas. Halo, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Semangat Bu ya. Insya Allah selalu semangat. Untuk membagi sharing-sharing ilmunya pagi ini ya, gitu ya, ke para pemirsa opini ini. Nah, informasi yang kita tahu Ibu Ratna Juwita ini menjadi guru di SMP 21 Bu ya? Iya betul, SMP 21 Kota Bengkulu. Oke, tapi sebelum kita ulik-ulik nih bagaimana perjalanan Ibu menjadi guru, kalau Ibu sendiri asli Bengkulu kah? Kalau Bapak dari Palembang, kalau Ibu di Bengkulu, Di Bengkulu. di Tebek kata orang Bengkulu. Oh, Ya. berarti campuran lah ya, Iya. gitu ya. Tapi dari kecil memang di sini, Iya di Bengkulu. di Bengkulu, gitu. Nah, kalau aktivitas sehari-hari Ibu sendiri selain menjadi guru, apa aja nih? Kalau aktivitas sehari-hari, Hmm. alhamdulillah diamanahkan juga sebagai tenaga pengajar atau tutor di Bimbel Korin Center dan RSTC. Pada materi TWK, tes wawasan kebangsaan. Kemudian juga aktif di Pramuka ya, ya gitu. Oh, aktif di Pramuka Iya. juga, kayak gitu. Berarti kalau selain menjadi di sekolah berarti ya gitu ya, tetap ada aktivitas-aktivitas yang mungkin sama lah ya, selaras dengan background Pendidikan. pendidikan Ya, kayak betul. gitu. Nah, kalau dari kita berbicara dari awal mula nih menjadi guru, mungkin masa kecil memang cita-cita jadi guru kah? Iya, betul sekali. Kenapa memilih seorang guru menjadi sosok profesi yang bakal diidam-idamkan dari kecil? Yang pertama memang karena kedua orang tua adalah guru gitu ya. Jadi ketika di rumah selalu memberi motivasi yang begitu mendalam gitu. Iya. Kemudian juga ketika sekolah, guru PPKN itu sendiri, karena saya juga mengajar PPKN, saya melihat ada menampilkan suatu tayangan seperti gambar tokoh perempuan kita, yaitu tokoh juang R.A. Kartini dan Dewi Sartika, yang ketika ceritanya itu melihatkan bahwa seorang perempuan itu harus mempunyai sikap juang yang tinggi, kemudian pantang menyerah, rela berkorban gitu, dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah di situ latar belakang kenapa ingin menjadi guru juga gitu Mas. Yang jelas ada sosok orang tua mungkin ya. Pastinya orang tua nomor 1. Yang dilihat mungkin sehari-hari oleh Bu Ratna sendiri gitu kan, kayak Iya. gitu kan. Tapi orang tua dari kecil mendoktrin kah bahwa ya nak jadi guru aja atau seperti apa? Enggak, Nggak ada. murni memang dari hati. Berarti orang tua Iya. juga memberikan pilihan lah ya untuk anaknya bebas memilih apapun cita-cita dan profesi. Iya benar sekali, kita diberikan kebebasan memilih kuliah juga, kemarin diberi kebebasan sampai akhirnya memang alhamdulillah menjadi guru sekarang. Iya. Dan gelar ibu ini juga kan sarjana Iya. ilmu pemerintahan. Tuh. Gitu. Dan sarjana pendidikannya juga ada gitu. Gimana tuh ceritanya tuh? Coba diceritain dong. Iya. Gitu. Karena memang faktor lingkungan, jadi saya ada 3 saudara. Nah, yang saudara kedua itu dia lulus PMDK tuh di Undip, sarjana ilmu pemerintahan. Nah, karena adik ini kan melihat faktor lingkungan dan motivator, Iya. sehingga pada saat itu ada panggilan untuk kuliah di Lampung, PMDK juga, ngambil jurusan ilmu pemerintahan juga, dan alhamdulillah lulus. Ya, namun di perjalanan ketika tamat kuliah tahun 2004, Jadi prosesnya tahun 2000 masuk 2004 lulus ya? Dan pertama kali ikut tes CPNS dengan peluang ilmu pemerintahan sangat sedikit. Ya, hanya 2, hanya 3 gitu. Sehingga harus mengatur strategi ulang ya. Nah, saat itu
tahu nggak, misalnya kalau kuotanya 2, pesertanya berapa saat mungkin tahun 2004 ya gitu Iya, ya? pesertanya karena ilmu pemerintahan itu kan belum ada di Unip ya. Jadi pesertanya dari luar semua, dari Lampung, dari Jakarta, dari universitas-universitas lain gitu. Kira-kira waktu saat itu saya ikutnya di Kabupaten Kepahayang. Ya. Di tempat kelahiran ibu ya. Ya, Kabupaten Kepahayang. Ya, kuotanya adalah dalam kelas itu 40 orang dibagi 2 lokal seperti itu. Oh, iya. Terus perjalanannya lagi setelah mungkin udah nih tes pertama gitu tapi gagal. Terus apa lagi nih ceritanya? Kemudian saya konsultasi dengan orang tua saya, sang motivator. Ya, bagaimana kalau kuliah lagi ngambil SIM mengajar atau akta 4 guru. Oh, tahun itu akta 4 masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Detik-detik terakhir dari itu tahun pemerintah. Iya. Itu tahun terakhir. Rezeki tadi ya, Mas ya. Iya, gitu. Ngambilnya di mana, Ibu? Di UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh, iya. Berarti berapa lama proses pendidikan akta 4 itu? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Itu dikonversi nilainya atau seperti apa? Atau memang ngambil akta 4 Ngambil itu? akta 4 saja. Oh, ngambil akta 4 aja. Kayak gitu. Selama 1 tahun. 1 tahun. Kayak Iya. gitu. Terus proses perjalanannya setelah ngambil nih, dapatnya akta 4. Iya. Tentunya mengikuti tes CPNS lagi. Ya. Tes CPNS masih menggunakan ilmu pemerintahan, tetap dicoba. Dicoba. Ya. Masih berpeluang ya. ya. Kemudian ilmu kependidikan juga dicoba dan alhamdulillah akhirnya tahun 2008 lulus tes CPNS di Pemkot ya. Dengan peluang guru, pada saat itu guru PPKN ada 12 orang. Nah, masuklah rezeki saya di 12 orang itu, gitu Mas. Berarti secara peluang itu besar ya kalau 12 ya hitungannya. Iya, benar. Jadi pada saat itu ada pilihannya Kabupaten Kaur 18 orang, Muko-Muko 12 orang dan kota 12 orang. Ya namanya kita ikhtiar, udah bismillah ikut di kota gitu ya. Oh iya. Padahal Kaur lebih besar ya? Iya, Kaur lebih besar. Pertimbangan untuk memilih Bengkulu apakah karena jarak aja atau ada pertimbangan lain? I love Bengkulu. Iya, memang kita domisili sini ya, gitu ya. Karena kalau mungkin memilih jauh lagi mungkin secara waktu termakan lagi, jarak lagi, ya gitu. Akhirnya lulus di tahun 2008 setelah 6 kali ikut tes CPNS. 6 kali. Ya. Oh, luar biasa nih perjuangannya ya gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah menjadi guru di SMP 21 Kota Bengkulu. Artinya perjalanan karirnya tidak berubah nih? Alhamdulillah bertahap mengikuti sesuai dengan perkembangan pendidikan. Oh iya. Berarti nggak ada pindah-pindah ya gitu ya? Alhamdulillah belum. Oh belum. Mudah-mudahan nanti pindahnya langsung naik nih gitu. Amin, makasih doanya. Kayak gitu. Nah kalau ibu sendiri ngelihat selain peluangnya, kuotanya banyak, ada nggak peluang atau alasan lain yang ibu lihat saat itu untuk menjadi seorang guru yang sekarang melekat sebagai profesi ibu sendiri? Ya, alhamdulillah memang kalau ingin banyak pahala ya. Masya Allah. Kalau ingin banyak pahala ya. Amin. Di guru itu ketika kita ikhlas, kita memang benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan dunia pendidikan peserta didik kita di masa depan, pilihlah menjadi guru. Ya. Berarti untuk para pemirsa juga jangan ragu-ragu ya nih ya untuk jadi guru ya. Untuk adik-adik yang tamat SMA bingung ingin kemana, insya Allah peluang menjadi guru itu sangat besar gitu ya. Walaupun mungkin dalam tanda kutip nih milenial sekarang nih Bu, banyak sekali yang tidak mau malah menjadi guru gitu kan. Gimana tanggapan Ibu? Itu pilihan ya? Itu pilihan. Sama halnya seperti saya Mas. Awalnya kan ilmu pemerintahan. Tapi kita tetap harus memilih sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang, peluang seperti apa sekarang gitu ya. Karena kita kedepannya usahakan semuanya adik-adik kita itu mempunyai pekerjaan seperti itu, pekerjaan apapun gitu. Jadi nggak apa-apa, bebas memilih sesuai dengan minat dan bakat masing-masing gitu. Karena mungkin passion orang beda-beda, betul sekali. Kemampuan dan keterampilannya juga beda-beda. Walaupun juga di pemerintahan sekarang konsentrasinya
di dunia pendidikan dan dunia kesehatan, Bu ya. Iya, Iya betul. kan? Kayak gitu. Dan itu adalah dunia yang tidak akan pernah putus ya. Iya. Kayak gitu ya. Mau menjadi apapun ya, dunia pendidikan akan tetap ada, dunia kesehatan akan tetap berjalan Betul, juga. iya. Gitu. Dan kalau Ibu melihat gitu kan, jadi sosok seorang guru sudah hampir berapa tahun Ibu? 14 tahun. 14 tahun ya, Iya. gitu ya. Apa aja nih Bu yang bisa dilakukan atau berkreasi dalam menjadi seorang guru? Iya. Kalau yang bisa dilakukan menjadi seorang guru itu sangat banyak, tergantung pribadi kita masing-masing. Mau dibawa kemana arah dunia pendidikan, apalagi ketika mengajar di kelas. Jadi guru itu harus mempunyai kreasi untuk bahan ajar, kemudian untuk meningkatkan potensi peserta didik kita. Karena apa? Karena di awal pembelajaran kita kan ada penggalian minat bakat peserta didik dan gaya belajar. Contoh, nah gaya belajar siswa itu ada yang audio mendengarkan gitu, ada visual yang melihat, ada yang kinestetik lewat bermain peran. Nah itu kita sebagai guru harus jeli, sehingga dari sana kita bisa membawa kreasi seperti apa pembelajaran di kelas kita. Nah, bagaimana pengkondisian siswa kita harus memahami karakteristik peserta didik kita seperti itu. Kalau situasional memang artinya di kelas kan anak murid nggak sedikit Bu ya. Sekelas itu mungkin ada 30, 30 28, ya. 30, 28. Cara Ibu mengidentifikasi tadi misalnya, oh ini anak si A mungkin lebih kuatnya di audio. Ini untuk seorang guru yang sudah 14 tahun berkiprah nih seperti apa nih Bu? Kita ada tes awal ya. Oh, tes awal. Ya, kita kasih pertanyaan boleh, kita lihat, kita kasih lewat media boleh. Dari sana terpetakan. Anak-anak sendiri yang memetakan. Ya kita kasih soal, anak-anak coba cek jawabannya lebih banyak A, lebih banyak B atau lebih banyak C. Ketika kalian lebih banyak menjawab A, artinya kalian tipikal belajar kalian lebih senang mendengarkan ya atau audio gitu. Ketika kalian memilih B, kalian lebih senang melihat seperti itu. Dan ketika C, kalian lebih senang bermain peran. Ayo di kelas ini lebih banyak yang mana. Kita kolaborasikan ya biar sama satu sama lain bisa saling berkolaborasi dengan baik sehingga tujuan pembelajarannya berjalan dengan baik gitu. Iya. Berarti Ibu lakukan itu apa? Maksudnya sebelum pembelajaran ya, maksudnya mungkin Iya, di awal pembelajaran. Awal pembelajaran Iya. banget ya, tahun ajaran baru gitu. Ibu ngajar kelas berapa sih Bu? Kelas 7, kelas 8. Oh, prosesnya kalau kelas 7 itu peralihan ya? Iya, luar Peralihan. biasa. Apa tantangannya Bu menjadi guru mungkin di kelas 7 ya? Ya, menjadi guru di kelas 7 itu sangat asik dan menyenangkan. Yang saya tanamkan itu di peserta didik kita, anak-anak, segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dari niat. Itu yang pertama. Yang kedua, dimulai dari kalimat positif. Kalimat positif. Itu yang paling penting. Dimulai dari kalimat positif. Ketika kalimat positif sudah kita sampaikan atau kita tuliskan, kita tuangkan dalam sebuah keyakinan kelas, insya Allah akan kita sepakati bersama dengan beriringnya waktu. Oke, baik, ditahan dulu mungkin tantangan-tantangan dan cerita seru lainnya dalam mengajar selama mungkin berkiprah 14 tahun menjadi guru Bu ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.